Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anissa dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nafa Cindy Aulia dengan NIM 513. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yaitu Industri Kreatif dan Seni Budaya yang berjudul Inovasi Buket Bunga Batik dengan pemanfaatan industri limbah tebu rendeng dengan fitur QR Code yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sahala Babul Umam dengan NIM 471. Yang kedua ada Muhammad Eldo Ridwan dengan NIM 490. Yang ketiga ada Arindi Syafira dengan NIM 510. Yang keempat ada saya sendiri, Nafa Cindy Aulia dengan NIM 513. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan rekan saya yaitu Arindi Syafira. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri 1 akan mempresentasikan aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu kondisi pasar saat ini. Kondisi pasar saat ini dibagi menjadi 5, yaitu kustomisasi, buket bunga dengan sentuhan batik menambah nilai estetika dan budaya. Yang kedua, keberlanjutan, pemanfaatan limbah tebu sebagai bahan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, teknologi, yaitu fitur QR Code memberikan pengalaman interaktif seperti informasi batik atau pesan pribadi. Yang keempat, daya tarik pasar, yaitu kombinasi budaya dan inovasi menarik bagi pasar lokal dan internasional. Dan yang terakhir yaitu peluang usaha, yaitu cocok untuk berbagai acara dan sebagai souvenir khas Indonesia. Yang kedua yaitu estimasi pasar yang akan datang, terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesadaran keberlanjutan, yaitu produk berbasis bahan daur ulang seperti limbah tebu semakin diminati. Yang kedua, minat pada budaya lokal, yaitu generasi muda menunjukkan ketertarikan yang meningkat terhadap produk berbasis budaya tradisional seperti batik. Yang ketiga yaitu inovasi teknologi. Kombinasi unsur budaya dengan teknologi modern seperti QR Code memberikan nilai tambah. Dan yang terakhir yaitu potensi pasar digital. Tingginya adopsi teknologi digital di Asia Tenggara memperkuat daya tarik produk ini. Yang ketiga yaitu segmentasi. Segmentasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, demografis. Usaha ini menargetkan masyarakat usia 17 sampai 35 tahun, remaja hingga dewasa muda yang tertarik pada produk kreatif dan inovatif, terutama konsumen yang peduli lingkungan, pecinta seni, serta mereka yang mencari produk kreatif untuk hadiah atau dekoratif. Yang kedua yaitu geografis. Pasar dapat mencakup di daerah-daerah strategis seperti dekat dengan kota dan sekitar kampus sehingga dapat menarik perhatian target pasar yang dituju. Yang ketiga yaitu psikografis. Konsumen yang peduli dengan lingkungan, mendukung produk ramah lingkungan dan lokal. Dan yang terakhir behavioral. Produk ini menawarkan nilai lebih serupa, desain yang inovatif dan fitur QR Code yang memungkinkan personalisasi. Produk ini sebagai hadiah untuk acara spesial, dekorasi atau koleksi seni. Yang keempat yaitu targeting. Targeting sendiri terbagi menjadi 3, yaitu wedding dan event planners. Produk buket bunga batik dengan pemanfaatan limbah tebu bisa digunakan sebagai buket pernikahan unik atau dekorasi acara berbasis tradisional dan ramah lingkungan. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada teknis dan teknologi. Pemilihan dan perencanaan suatu produk. Jadi yang pertama ada penentuan ide produk. Inovasi buket bunga ini menggabungkan seni budaya, keberlanjutan lingkungan dan teknologi. Dengan limbah tebu dari pabrik rendeng dan kain batik sebagai elemen utama, produk ini mempromosikan budaya lokal. Nah, untuk fitur QR Code-nya menambah interaktivitas dan memberikan akses ke informasi atau pesan personal. Yang kedua, di sini ada desain produk. Buket dirancang memadukan etika batik tradisional dengan nuansa modern dan menggunakan limbah tebu sebagai bahan eco-friendly, dan QR Code pada buket menyediakan sentuhan personal bagi setiap produk. Yang ketiga ada fungsi produk. Jadi fungsi produk ini dapat digunakan sebagai hadiah, dekorasi tahan lama, media edukasi, dan mendukung pelestarian budaya serta keberlanjutan lingkungan. Next, lokasi. Pabrik buket bunga batik berbahan limbah tebu rendeng dengan fitur QR Code ini akan dibangun di area yang dekat dengan pabrik tebu rendeng tersebut, yaitu di dekat dengan perkotaan, lebih tepatnya di desa Jepang Pakis. Ini memanfaatkan infrastruktur modern dan akses pasar yang lebih luas. Lokasi ini mendukung distribusi produk secara lokal dan internasional, mempermudahkan jangkauan konsumen yang lebih luas, dan memungkinkan penggunaan teknologi dan logistik yang lebih efisien. Next, selanjutnya, di sini ada perencanaan layout pabrik. Teman-teman bisa lihat ada nomor sendiri yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Untuk keterangannya, untuk nomor yang pertama atau nomor 1 yaitu proses pengelolaan limbah tebu, di mana limbah tebu dikeringkan dan diproses sebagai bahan buket. Untuk yang kedua, ada tempat stok bahan baku. Jadi, limbah tebu kering, kain batik, dan bahan lain disimpan sebelum diproduksi. Yang ketiga, ada tempat produksi buket bunga batik, yaitu limbah tebu dan kain batik dirangkai
oleh pekerja menjadi buket yang kreatif dan unik. Yang keempat, ada produk jadi atau penyimpanan, yaitu buket yang sudah jadi disimpan atau dipajang untuk menarik pelanggan atau konsumen. Yang keempat, ada produk jadi atau penyimpanan. Jadi, buket-buket yang sudah jadi disimpan di tempat penyimpanan tersebut agar menarik pelanggan. Yang kelima, ada penjualan secara offline. Jadi, buket siap dijual langsung kepada pelanggan di toko. Next slide, di sini ada pemilihan teknologi. Jadi yang pertama, teknologi pembuatan QR code, ada generator QR code, terus ada juga pencetakan QR code. Yang kedua, ada manajemen produksi dan distribusi. Jadi sistem manajemen produksi berbasis komputer dapat membantu produksi dan kualitas secara real time. Untuk yang ketiga, ada pemasaran digital, e-commerce dan platform online. Yang kedua, ada media sosial interaktif. Next slide. Dan selanjutnya yaitu aspek keuangan yang terdiri dari kebutuhan dana, sumber dana, dan metode penilaian investasi. Yang pertama yaitu kebutuhan dana yang terdiri dari yang pertama biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku sebesar 1.200.000, biaya tenaga kerja sebesar 1 juta, biaya overhead pabrik sebesar 550.000. Yang kedua yaitu biaya pemasaran sebesar 150.000. Yang ketiga yaitu biaya operasional sebesar 100.000. Yang keempat yaitu biaya perlengkapan sebesar 990.000. Jadi untuk total kebutuhan dana yang dibutuhkan yaitu 3.990.000. Yang kedua yaitu sumber dana. Sumber dana kami berasal dari dana pribadi yang dikumpulkan dari 4 anggota kami. Dan yang ketiga yaitu metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi menggunakan NPV atau net present value dengan tingkat diskonto 10%. Berikut perhitungannya. Diketahui modal awal sebesar 3.990.000 dan arus kas selama 2 tahun berturut-turut sebesar 17.820.000, 21.222.000. Dan ini adalah perhitungan untuk PV-nya. Untuk tahun ke-1, PV1 sama dengan 17.820.000 dibagi 1,1. Hasilnya sebesar 16.200.000. Untuk tahun kedua, PV2 sama dengan 21.222.000 dibagi 1,21. Hasilnya sebesar 17.538.842,98. Dan ini adalah total nilai sekarang dari arus kas, yaitu total PV sama dengan 16.200.000 ditambah 17.538.842,98. Hasilnya sebesar 33.738.842,98. Dan ini ada cara untuk hitung NPV-nya. NPV diperoleh dari total PV arus kas dikurangi modal awal. Jadi NPV sama dengan 33.738.842,98 dikurangi 3.990.000. Hasilnya sebesar 29.748.842,98. Jadi NPV yang diperoleh adalah sekitar 29.748.842,98. Dan karena NPV ini positif, jadi usaha ini layak dan juga menguntungkan. Next slide, di sini ada struktur organisasi, yaitu ada direksi, yang kedua ada manajer keuangan, yang ketiga ada manajer pemasaran, yang keempat ada staf produksi. Jadi untuk yang direksi, tugasnya adalah mengambil keputusan strategis dan mengawasi operasional agar sesuai dengan visi perusahaan. Untuk yang kedua ada manajer keuangan, yaitu mengelola anggaran, arus kas, dan laporan keuangan untuk menjaga stabilitas finansial. Untuk yang ketiga ada manajer pemasaran, yaitu untuk menyusun strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Yang keempat ada staf produksi, mengawasi dan melaksanakan proses produksi buket bunga kain batik agar berkualitas dan efisien. Next slide, di sini ada jadwal kegiatan. Jadi bisa dilihat yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Jadi persiapan alat dan bahan ini penanggung jawabnya adalah Muhammad Eldorikwan sebagai manajer keuangan. Jadi Baik, selanjutnya adalah aspek yuridis bentuk perusahaan. Jadi nama usaha dari pembukaan adalah Led Boutique ID. Mengapa memilih nama Led Boutique ID? Karena mencerminkan konsep inovatif dari produk yang ditawarkan. Kata Led merupakan singkatan dari limbah tebu, menekankan komitmen terhadap keberlanjutan dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Sementara itu, batik merujuk pada buket kain batik yang mencerminkan keindahan seni tradisional Indonesia, serta tambahan fitur QR code yang memberikan lebih pada setiap produk. Makna dari nama usaha Led, singkatan dari limbah tebu, menunjukkan bahwa produk kami tidak hanya estetis tetapi juga mendukung praktik berkelanjutan dengan mengolah limbah menjadi anyaman yang bernilai. Batik menyiratkan perpaduan antara kain batik dan kreativitas dalam pembuatan buket bunga. Yang kedua ada gambar dan merek logo, bisa dilihat di PPT. Dan yang ketiga ada bentuk badan usaha. Bentuk
usaha Lik Batik IT adalah CV atau Komanditer Vennootschap atau Persekutuan Komanditer. Alasan dan dasar memilih bentuk usaha CV: yang pertama, sederhana dan fleksibel dalam pengelolaan modal. Yang kedua, pengelolaan operasional yang lebih terkendali. Yang ketiga, proses pendirian sederhana dan lebih cepat. Yang keempat, kepemilikan dan risiko terbatas bagi sekutu pasif. Yang kelima, fokus pada kebutuhan pasar yang spesifik dan lokal. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan materi presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.